Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puja dan puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua masih bisa berkumpul dalam insya Allah keadaan yang sehat walafiat. Salawat dan salam mari kita curahkan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, para sahabat, tabi'in dan tabi'in hingga kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Baik rekan-rekan semuanya, mungkin untuk agenda kita di sore hari ini, marilah bersama-sama kita buka dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mungkin akan dilanjutkan dengan pembacaan surat Al-Fatihah seperti biasa untuk menjaga keberkahan dan juga turunnya rahmat Allah dalam majelis ilmu kita di sore hari ini. Baik, ketika pembacaan mohon Bapak Ibu dan rekan-rekan semua bisa kondusif ya. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga dengan pembacaan Al-Fatihah ini bisa menambah keberkahan kita dan meningkatkan rahmat yang turun dari Allah di agenda kita majelis ilmu di sore hari ini. Oke, baik Bapak Ibu semua, mungkin yang terhormat jajaran Direksi PT Bersama Zata Jaya Tbk yang juga sudah hadir, ada Pak Indra, lalu juga yang kami hormati jajaran manajemen yang juga turut hadir, dan seluruh warga Elkops, Bapak Ibu semuanya yang insya Allah juga hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk mengawali agenda kita, karena tadi mungkin sudah adanya pembacaan, sudah juga semoga untuk rahmat Allah turun dalam agenda kita. Mungkin sebelum memasuki pada acara inti kita gitu ya di kajian rutin pada sore hari ini yang insya Allah akan dibawakan oleh Al Ustadz Ardiansyah Asri Hussein LCMA. Beliau merupakan pengasuh Syariah Consulting, pengurus Litbang Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung, dan juga anggota Majelis Dai Kebangsaan Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, namun sebelum itu akan ada beberapa pengumuman yang insya Allah akan disampaikan oleh Head of HRD PT Bersama Zata JTBK, Bapak Ahmad Fahrudin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Maaf ya. Maaf. Belum nyaman? Kelihatan tadi kegoyang. Aman? Oke. Semangat pagi. Apa kabar hari ini? Allahu Akbar, yes. Ya, Kops. The best. Ya, Kops. Aku bisa, kamu bisa, semua bisa. Buat kita semua. Oke. Baik. Rekan-rekan, belum. Sabar kangen dulu ya. Nanti momennya ada. Sekalian, ini ada beberapa pengumuman yang perlu sama-sama kita perhatikan. Yang pertama, ini terkait dengan jadwal KPI individu. Ini mohon izin buat teman-teman magang, ini ya sebagai informasi bahwa alhamdulillah kemarin kita sudah bisa menjalankan KPI individu di semester 1 dan alhamdulillah hasilnya juga sangat baik gitu.
Kita sama-sama doain mudah-mudahan sales kita di periode kedua, di semester kedua juga bisa menutup angka dengan sangat sempurna, sesuai bahkan lebih dari target. Amin, kok teriak-teriak. Amin bang, ini kita lagi berdoa. Kita lagi berdoa. Iya. Sales yang kemudian ditutup itu menjadi gambaran dari besaran insentif buat semua karyawan. Nah, jadwalnya batas pembuatan KPI individu semester 2 itu jatuh pada hari Jumat 29 Agustus 2025. So, tinggal beberapa hari lagi saya minta ibu bapak sekalian proaktif ke atasannya karena ini semua urusan masing-masing kita. Oke? Yang kedua, ini kita akan mulai ada review panel tahap 1. Tiap 2 bulan, ibu bapak akan mereview progres atau perkembangan KPI individunya selama 2 bulan pertama. Oke? Jadi ini sifatnya heart to heart, Masya Allah. Tatap muka, 4 mata. Ya. Nanti reviewnya akan saya share ulang, linknya, suratnya, sudah sempat disampaikan di grup. Ini akan disampaikan ulang. Kemudian ada review panel kedua, itu progres kinerja di bulan kedua, gitu. Kemudian sampai nanti akhirnya pengisian tahap akhir, ibu bapak, ini insya Allah kita akan sama seperti di semester 1, kita akan sangat strict, sudah ditetapkan, jamnya sudah ditetapkan, dan di momen itu sudah akan dikunci nanti link reportnya, sehingga nggak ada lagi perbaikan. Isi itu mohon maaf lahir batin, saya informasikan dari sekarang, jadi nggak bisa dapat insentif. Nah, nanti pencairannya itu di sampai 30 Januari 2025. 26. Itu bulannya salah. Ya belum. Iya, 2000. Itu yang saya mau informasikan. Di hari Jumat besok kita sama-sama dalam COC mewakili antar lomba. Oke. Dengan hadiah 5 juta. Oh, siap memang. Apa ya buat apa? Jadi 1,5 juta dan juara 3 ada sabar. Jadi sertanya tiap satu orang karyawan dan 1 orang. Jadi komposisinya bisa 2 1 soalnya gampang, semua soal yang nanti disajikan adalah soal-soal SD dari kelas 1 sampai kelas 6. Bisa dong? Bisa ya insya Allah ya. Iya, jadi masih ada 2 hari lagi untuk itu di SD ada materi apa aja. Bang, kok nggak kedengeran ya? Mic-nya kayaknya kurang. Baik. Nah, siapkan insya Allah pelaksanaannya hari sorry. Gitu.
Nama kamera. Kamu kan? Seluruh departemen briefing pagi setiap hari Senin. Setiap pekan 1 kali. Maksimalnya durasinya setengah jam. Jam 9 sampai 9.30. Oke? Itu ngapain aja briefing pagi? Agendanya banyak banget. 1, isi pilihan. Bisa rencana 1 minggu ke depan. Evaluasi 1 minggu ke belakang. Yang kedua, ide-ide atau gagasan-gagasan yang bisa menjadi ruang improvement atau perbaikan dalam bisnis proses di departemen. Misal ada bottleneck nih, ada proses yang macet yang bisa menghambat kinerja departemen nih, ada kerjaan yang keganggu. Nah, itu bisa dibahas di situ untuk dicariin solusinya. Ya, jadi kita berharap khususnya buat para supervisor di training terakhir kita bicara tentang apa? Komunikasi. Mana supervisor ini? Mana sih? Apa komunikasi apa Tevera kemarin? Asertif. Ya. Di sebelumnya komunikasi efektif. Sebelumnya leadership dari Bu Dena. Ya nggak? Nanti hari Kamis ini project management dari Pak Irfan. Jadi ini kita pengen ruang briefing pagi menjadi ruang-ruang buka, tulus, tapi tidak menyakitkan, tapi juga bisa menjadi ruang perbaikan bagi Elkops pada umumnya dalam setiap proses bisnisnya. Mau curhat di situ juga nggak apa-apa. Oke? Jadi pokoknya setiap Senin pagi jam 9 sampai 9.30 ini harus ada namanya briefing pagi. Ya, termasuk saat tadi membicarakan apa nih rencana kita ke depan. 1 minggu ke depan. Apa yang kurang nih? Yang perlu dievaluasi dari kerjaan 1 minggu ke belakang. Ada masukan, saran, kritikan gitu. Oke? Nah, yang terakhir yang nggak kalah penting adalah insya Allah tanggal 28-29 kita bakal melangsungkan 1 dari 2 event besar kita di perusahaan. Apa namanya? Business meeting. Saya berharap dengan tulus meminta dengan harap kepada teman-teman sekalian untuk sama-sama kita mendoakan kesuksesan acara tersebut. Ya. Dan bukan cuma kesuksesan pada acara tersebut, termasuk juga semoga Allah mudahkan dalam proses realisasi pemenuhan target BM 2026. Tepuk tangan dong buat panitia nih. Masya Allah ya. Jadi buat teman-teman anak magang, beruntung banget teman-teman bisa, ini mohon maaf ngomong agak lama nih sambil nunggu Ustadz ya. Jadi buat anak-anak magang, kalian beruntung banget hadir di semester sekarang. Karena semester sekarang punya event besar banget yang namanya business meeting. Di situ kita akan bicara tentang planning peak season Ramadan 2026. Jadi puncaknya Elkops itu, salah satu dari puncaknya Elkops adalah pas lagi Lebaran, gitu. Maka sama-sama doakan, mudah-mudahan pertama acaranya lancar, sukses, semua pihak senang dan berkesan. Dan yang kedua yang nggak kalah penting adalah semua targetnya terlampaui dengan sangat maksimal. Ya, karena segala kebaikan yang terjadi di momen bisnis meeting, insya Allah semua bakal balik buat kita, buat Elkops ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi titik awal angka-angka cantik dan membahagiakan muncul di tahun 2026. Baik, itu aja paling dari saya. Ada yang mau ditanyain sebelumnya? Ya, insya Allah ini yang perlu juga di highlight itu semua. Pencairan insentif nanti Januari 2026. Mudah-mudahan terus kita improve nih KPI individunya. Dan alhamdulillah hari ini kan lewat KPI individu masing-masing kita tahu pertama
apa yang menjadi inti dari aktivitas kita, penilaian kita juga bisa dinilai menjadi sangat objektif. Oke? Itu aja. Oh, ini ada satu mandi. Oh, Masya Allah. Tepuk tangan buat sales dan MD yang masih terus bersaing. HRD siap HRD. Kita bikin apa buat bisa ngalahin MD dan sales itu? Itu serius banget bikinnya dia. Ya. Departemen naikin hadiahnya. Kurang. Oke. Hadiahnya bisa dinaikin, hadiah buat 17-an dikurangin gitu. Enggak ya? Oke, itu aja. Mohon maaf lahir batin. Semoga Allah selalu membuat kita makin solid, makin hebat, dan akhirnya Hilltop bisa terus sustain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Ahmad. Ini saya izin membenerin ini dulu ya. Oke, baik. Sebelumnya tadi sekali lagi ucapkan terima kasih pada Pak Ahmad. Mungkin untuk Bapak Ibu semua bisa mulai dicatat ya terkait tadi tanggal pengisian ya untuk KPI semester 2 berarti ya. KPI untuk yang semester 2 itu di tanggal 29 Agustus. Sekali lagi diulangnya di tanggal 29 Agustus itu harus sudah submit gitu. Lalu yang kedua terkait review panel tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 itu merupakan hal yang penting untuk dilakukan terkait pengembangan sebenarnya Bapak Ibu semua, sehingga ketika ada yang kurang itu bukan berarti dibiarkan tapi dibantu untuk diimprove sehingga bisa jadi di terakhir atau di penilaian akhir itu bisa jadi lebih baik. Nah, untuk materi kita pada sore hari ini gitu ya, mungkin boleh Pak Ferdi diganti ke balik lagi ke materinya dari Pak Ustadz Ardiansyah. Oke, kembali lagi pada tema ya yang insya Allah akan dibawakan pada sore hari ini, yaitu meresapi cinta Allah dalam setiap takdir, yaitu indah dalam nikmat, kuat dalam ujian. Yang mungkin nanti agenda intinya adalah pembahasan kajian dari Ustadz Ardiansyah Sri Hussein LCMA yang akan menyampaikan materinya, lalu nanti dilanjutkan oleh sesi tanya jawab, dan terakhir itu agenda yang mungkin waktu itu juga sempat dilakukan gitu ya ketika kajian rutin adalah kristalisasi, di mana untuk kristalisasi ini nanti mungkin dari Bapak Ibu atau ditunjuk oleh saya mungkinnya dapat ditunjuk untuk memberikan kesimpulan atau yang Bapak Ibu dapatkan dari agenda atau materi yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Ardiansyah Sri Hussein seperti itu. Jadi mangga Bapak Ibu sambil nanti memberikan atau mendengarkan materi yang diberikan oleh Ustadz Ardiansyah juga boleh mencatat, karena nanti di akhir itu akan ada pemaparan kristalisasi mungkin sekitar 2 sampai 3 orang mungkin ya. Kita lihat dari waktunya sendiri apakah cukup untuk 2 sampai 3 orang untuk memberikan kristalisasinya, sehingga apa-apa yang nanti didapatkan oleh kita semua di sini itu bisa diresapi dengan baik dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan gak cuma ingat di sini aja gitu ya, tapi ketika nanti setelah dari sini itu bisa tetap hafal, tetap tersimpan di kepala kita semua, dan baik-baiknya ya bisa menjadi amalan kita atau mungkin berdampak kepada perilaku kita sehari-hari seperti itu ya. Jadi boleh disiapkan untuk mungkin di HP atau mungkin kalau bawa alat tulis itu bisa dipersiapkan. Nah seperti itu. Nah untuk mungkin terakhir sebelum Pak Ustadz sedang bersiap
gitu ya untuk Bapak Ibu semua. Oh, sudah hadir. Nah, untuk Pak Ustadz Ardiansyah Asri Hussein sudah hadir di depan kita semua. Mungkin bisa kita sambut dengan takbir yang kencang ya. Takbir. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karamang sadayana alhamdulillah kita tidak henti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan hidayat yang diberikan kepada kita semua sejak kita dilahirkan sampai hari ini. Allah tidak henti-hentinya mencurahkan nikmat kepada kita. Kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung nikmat-nikmat yang aku berikan, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang Allah muliakan, tema kita pada sore ini ya, meresapi cinta dalam setiap takdir. Wabil khusus kita belajar tentang memaknai bagaimana cara bersyukur dan bersabar atas segenap ketentuan takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang boleh jadi telah kita terima dengan lapang dada, atau yang boleh jadi sampai sore ini masih bertanya, mengapa Allah mengirimkan takdir seperti ini kepada saya? Maka insya Allah ya dalam beberapa menit ke depan kita belajar bersama-sama. Sahabat-sahabat yang Allah muliakan, saya mulai dulu dengan bersama-sama kita merenungi satu surat cinta ya dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku orang-orang yang beriman. Allah berfirman dalam surah An-Nahl, surah yang ke-6 ayat 59. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha wa ya'lamu ma fil ardi wa ma tasqutu min waraqatin ya'lamuha wa la habatin fi zulmatil ardi wa la rabbin isin fi kitabim mubin. Jadi kata Allah, dan kunci-kunci semuanya padanya, yaitu pada Allah Subhanahu wa taala, yang tak seorang pun tahu melainkan Dia. Allah mengetahui apa yang ada di darat dan apa yang ada di laut. Bahkan Allah mengetahui, Allah telah menetapkan setiap daun yang jatuh ke bumi. Wala habbatin fi zulumatil ardi, dan tidak pula sebutir biji yang ada di kegelapan bumi. Tidak pula yang basah dan tidak pula yang kering. Semuanya dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang Allah muliakan, Allah menyatakan dalam ayat ini bahwa Allah telah menetapkan takdir manusia. Bahkan Allah telah menetapkan takdir seluruh makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi. Bahkan tidak hanya manusia, tapi juga malaikat, ya, syaitan dari kalangan jin, termasuk juga hewan dan tumbuhan. Semuanya telah tercatat. Bayangkan Allah mengatakan setiap daun yang jatuh ke bumi itu sudah ada agendanya, sudah ada takdirnya,
sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam ayat ini bahwa tak ada satupun yang luput dari pemerhatian dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu selaku makhluk, selaku hamba, bahkan orang yang menyatakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus menerima takdir itu dengan lapang dada. Bahkan di dalam ayat berikutnya Allah mengatakan, alam ta'lam Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ardi. Tidakkah kalian tahu Allah itu mengetahui semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi? Inna dzalika fi kitab, semuanya telah kami tulis, semuanya telah kami tetapkan. Inna dzalika 'alallahi yasir. Jadi episode kehidupan kita sejak kita ada di alam arwah, entah itu berapa ribu tahun yang lalu, kita kan sebelum hadir ke dunia, kita di mana? Kita di alam ketiadaan, di mana hanya Allah yang wujud. Lalu dia menetapkan kita selaku makhluknya. Maka tatkala kita dihadirkan ke dunia, itu beserta dengan seluruh episode kehidupan kita. Gembiranya, sedihnya, ya, tawanya, tangisnya. Bahkan kata Rasul, Allah tetapkan jodohnya, Allah tetapkan rezekinya, Allah tetapkan dia bahagia atau dia menderita. Semua telah diatur dengan rapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ya, kita selaku hambanya paham betul bahwa meskipun Allah menitipkan kudrah, ya, kemampuan kepada kita untuk menjalani, bahkan mungkin terlibat dalam menciptakan takdir, tapi tetaplah penulis skenario utamanya adalah Allah. Kita tidak bisa merubah itu, melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun yang luar biasa, Nabi bersabda pada hadis yang sahih dari Imam Ahmad. Apa kata Nabi dalam hadis ini? Ajibtu lil mu'min. Ya, aku sungguh takjub urusan orang mukmin. Jadi kata Nabi, aku sangat heran, aku sangat takjub terhadap urusan orang beriman. Innallaha kana khairan lahu. Jadi kabar gembiranya, meskipun tadi kata Allah dia telah menetapkan semua takdir, ya, baik itu takdir yang bagus, ya, atau takdir bagi orang ini kebaikan. Amin. Maka ini penting untuk kita pahami betul bahwa boleh jadi ada banyak peristiwa-peristiwa yang kita lewati yang tidak kita sukai, yang tidak mengenakkan hati. Bahkan kadangkala, bahkan mungkin seringkali, ya, membuat kita harus menangis, ya, membuat kita itu merasa sangat terluka. Bahkan mungkin ada yang merasa terhina dengan takdir-takdir Allah itu. Tapi kata Nabi, bagi orang beriman, semua takdirnya pasti mendatangkan kebaikan. Ya, termasuk misalnya yang sampai hari ini belum menemukan jodohnya misalnya gitu. Padahal teman-teman satu angkatan gitu ya, yang seusia dengannya itu sudah menemukan jodohnya. Tapi kok saya belum gitu. Maka orang itu pasti memahami bahwa jodoh itu di antara ketentuan Subhanahu wa ta'ala. Dengan ikhtiar kita atau dan jodoh itu pasti baik bagi orang beriman. Pasti baik bagi orang beriman. Termasuk juga yang sudah menikah sekian tahun belum juga dikaruniai keturunan misalnya. Ini tetangga saya
sudah punya beberapa orang anak. Saya kok sudah usia pernikahan belasan, mungkin tidak sedikit yang sudah puluhan usia pernikahan, tapi belum dikaruniai anak. Saya sudah ikhtiar semua, gitu, ya, ikhtiar bumi, ikhtiar gitu ya, ikhtiar bumi ya, mungkin ke dokter, ke dukun ya. Ya, tapi bukan dukun itu ya, bukan dukun pakai jampi-jampi yang musyrik gitu ya. Ya, mungkin dukunnya dukun kampung gitu ya, yang mungkin dipijit, diurut ya. Ini tetangga saya Noel istrinya aja hamil gitu. Noel hamil gitu. Saya udah puluhan tahun kok punya gitu. Kira begitu. Ini bercanda. Kita pernah jadi ngumpul dengan beberapa orang teman gitu ya. Karena sudah seperti keluarga. Iya, ini sudah ikhtiar belasan tahun belum punya anak. Ini ada sahabat kita, Noel aja istrinya hamil gitu. Jadi begitu mudahnya Allah memberikan keturunan kepada seseorang. Tapi ternyata bahwa keturunan pun itu bagian dari Subhanahu wa ta'ala. Kita mau seluruh harta yang kita miliki kita pakai untuk membiayai proses dapatnya keturunan, jika Allah belum menghendaki, maka belum terjadi. Ya, tapi yakinlah, bagi orang beriman itu pasti kebaikan. Cuma kita kadangkala butuh waktu untuk memahami takdir-takdir Allah itu. Maka kita perlu belajar ilmu syukur dan ilmu sabar, ya. Kemudian di dalam Al-Qur'an ayat 216 dari surah Al-Baqarah, kata Allah, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Allah telah mewajibkan kepada kalian untuk berjihad. Ini contoh ya, walaupun kata ulama konteks ayatnya tentang jihad, tapi makna umumnya dia juga mencakup semua aspek kehidupan kita. Artinya Allah telah menetapkan sesuatu kepada kita, dan boleh jadi sesuatu yang Allah tetapkan itu tidak dicintai, tidak disukai oleh jiwa kita. Tapi apa kata Allah? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Banyak perkara-perkara yang kita tidak suka. Ya. Apakah tidak suka dalam arti kita dilahirkan dalam keluarga tertentu, ya, atau bekerja di tempat tertentu, ya. Bahkan mungkin tidak sedikit orang yang membenci pasangan hidupnya sendiri, ya. Teman-teman sekalian, saya karena di bagian konsultasi Majelis Ulama Indonesia, terutama menerima pengaduan dari pasangan suami istri, baik yang pasangan milenial maupun yang kolonial gitu ya. Semua punya masalah. Semua punya masalah. Ya. Dan di antara masalah yang sering disampaikan itu sudah tidak mencintai pasangannya atau membenci dia berjodoh dengan si fulan atau si fulana. Ya. Jadi kan kita biasanya ada sesi konsultasi individu gitu ya, tidak bersamaan, ada yang kita bersamaan suami istrinya gitu. Itu ada ya, suami atau istri yang mengatakan saya menyesal menikah dengan dia. Padahal sudah punya 3 orang anak. Tapi dia mengatakan menyesal menikah gitu. Ya. Artinya meskipun sudah belasan tahun hidup berumah tangga, ternyata ada penyesalan dalam dirinya. Ya, dia mengatakan bahwa, Ustaz, saya menyesal takdir harus berjodoh dengan si fulan. Ya, bahkan saya pernah cerita sebelum ini ya, dalam sebuah seminar kita pernah undang ya beberapa keluarga yang pernah terdata di kita yang mengajukan pengaduan kepada MUI gitu ya. Itu kita tanya, kalau seandainya bisa 10 tahun tidak. Bayangkan sahabat-sahabat,
80%-nya. 80% peserta itu, ya, waktu itu terakhir kita ada 215 pasangan. 80%-nya mengatakan, saya berharap tidak dijodohkan dengan pasangan saya. Itu di mana yang salah gitu? Ya, bahkan ya ada yang tetap memilih lalu kira nanti di surga. Kalau saya masuk surga, insya Allah kata beliau, itu apakah masih diperlukan dengan suami atau istri sama? Jadi masa iya harus bertemu dengan dia lagi? Saya apa tidak? Itu terjadi. Ya. Tapi saya hibur gitu ya. Teh, kalau dua-duanya meninggal dalam keadaan beriman dan dua-duanya masuk surga insya Allah, maka pasangan kita itu Allah akan datangkan dalam versi terbaik. Jadi mungkin kalau di dunia ya mungkin suka ngeselin, ya suka bikin kita emosi gitu ya. Itu ternyata nanti di akhirat kata Rasul, pasangan kita Allah datangkan dalam versi terbaik. Amin. Ya. Maka kita tentu ya akan punya ilmu syukur bahwa pasangan kita itu kelak ya ketika Allah masukkan kita ke surga maka didatangkan dalam versi yang terbaik. Jadi kata Allah boleh jadi ada hal yang kita suka itu tidak baik untuk kita. Tapi ada yang kita benci justru itu baik untuk kita. Ya. Ibarat kita minum itu boleh rasanya pahit, tapi ternyata mendatangkan kebaikan. Maka ilmu seperti inilah yang kita perlu tanamkan dalam hati kita di dalam menyikapi takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi Nabi mengatakan bagi orang beriman itu pasti mendatangkan kebaikan. Gitu, ya. Selanjutnya, sahabat-sahabat sekalian, nah, Nabi mengatakan, aku juga heran, aku juga kagum dengan orang beriman. Kenapa? Karena seluruh urusan untuknya ketika dalam isinya bersyukur. Kalau diberi ujian, diberi musibah, dia bersabar. Dan itu tidak mungkin dapat dilakukan melainkan mukmin kata Nabi. Melainkan mukmin, ya. Maka kita perlu memahami betul bahwa kalau kita telah menjadi mukmin, telah beriman kepada Subhanahu wa taala, kita punya iman bahwa segenap ketentuan Allah itu pasti mendatangkan kebaikan. Sahabat-sahabat, tentang syukur dan sabar. Jadi syukur dan sabar ini adalah dua sisi keimanan. Dua sisi keimanan. Setengah iman kita itu syukur, setengahnya lagi sabar. Karena setiap gerak episode kehidupan kita bersyukur, diberi musibah kita bersabar. Apa itu syukur? Kata ulama, syukur itu adalah as-sana ala muhsin bima aulakahu minal ma'ruf. Berterima kasih kepada sang pemberi nikmat atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Itu makna syukur, ya. Sabar, ya. Sabar ini artinya kita menahan. Karena sabar ini, sahabat-sahabat, itu punya 3 makna ya. Makna yang pertama, sabar artinya menahan.
Kenapa? Karena sabar sabar itu menahan. Mana yang kedua, sabar adalah kalau ada gunung, ya, puncaknya itu namanya sabru. Mengapa dikatakan begitu? Karena orang sabar itu dia akan mengakui puncak kesulitan dalam kehidupannya. Dia tidak dianggap bisa menaklukkan sesuatu kalau dia tidak bersabar. Ini makna yang kedua. Makna yang ketiga, sabar itu adalah jenis batu yang paling keras. Jadi kalau batu paling keras dalam bahasa Arab namanya sabrah. Maka orang sabar itu yang seperti batu yang keras, batu cadas yang keras. Ya, dia menjadi pecah juga. Ya, bisa retak, tetapi tentu tidak dihantam. Dia punya daya tahan, punya daya pikul untuk menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat yang Allah muliakan, nah Nabi mengatakan sabar itu adalah cahaya. As-sabru dia, ya. Jadi ada dua kata Arab yang sebenarnya kalau yang bahasa Indonesia sama maknanya, yaitu dia dan nur. Ada yang namanya nur di sini? Baik nur ya. Nur itu adalah dia. Cahaya sesuatu, dia tidak punya cahaya sendiri, ya, maka bulan itu nur, ya, karena dia tidak punya cahaya sendiri tapi mendapat pantulan dari sinar matahari. Kalau dia itu cahaya yang datang dari sesuatu, ya, dia bukan pantulan tapi karena sabrun nur. Sabar itu cahaya. Rahasianya, kata ulama bahasa Arab, gitu ya, bahwa sabar itu sebenarnya dalam hidupnya. Tidak perlu orang lain. Tuh, ya. Sabru dia, karena orang itu dalam kondisi musibah apapun yang menimpanya, maka dia sudah punya daya tahan untuk memikulnya. Nah, Nabi mengatakan orang beriman itu sabarnya adalah dia, cahaya yang memang bersumber dari sabar itu sendiri. Sahabat-sahabat yang Allah muliakan, karakter orang beriman, ya, kata Allah dalam surah Wal Asr, di antara surah yang paling pendek. Wal Asr, innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa aminus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Demi masa, seseorang itu pasti merugi, melainkan mereka yang kedua soleh, ketiga saling menguatkan dalam kebaikan, kebenaran dan kesabaran. Ya, jadi lagi-lagi sabar itu menjadi senjata orang beriman. Ujian adalah sunnatullah. Jadi kita tidak boleh atau tidak kita tidak bisa ya Allah, jangan beri saya ujian. Manusia itu pasti diberi ujian. Dalam surah Al-Baqarah ayat 214. Al-Baqarah 214. Kata Allah,
Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum masadhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Apakah kalian mengira Allah membiarkan kalian masuk surga dengan mudah? Padahal kalian ini musibah yang pernah sebelum kalian. Jadi beriman itu pasti akan menerima ujian. Bahkan ujiannya itu ada levelnya. Kata Allah, yang pertama adalah masadhumul ba'sa. Ya. Itu ba'sa, orang uji oleh Allah kekurangan harta. Siapa yang pernah kekurangan harta atau sering ini? Alhamdulillah. Itu ternyata ujian level 1. Ujian level 1. Jadi kalau kita masih diuji di situ, ketahuilah itu baru ujian level 1. Ya. Dan itu belum apa-apanya. Ya. Maka ketika mukmin itu bersabar dalam kondisi kekurangan harta, susul ujian sakit atau penyakit yang ia derita. Ya, boleh jadi dia punya harta, tapi hartanya terkuras, akan habis untuk mengobati sakitnya. Itu ujian level 2. Ujian level 2 gitu, ya. Nah, ternyata itu juga belum apa-apanya dibanding ujian level 3. Kata Allah, kalau manusia bisa melewati ujian level 1, ujian level 2, maka bersiap akan disusul ujian level 3 wazulzilu. Ketika imannya tergoncang. Ya. Iman tergoncang itu boleh jadi kita hampir tidak dapat. Itu ujian level 3. Dan para sahabat itu banyak yang diujian di level 3 ini. Kita tahu ada kisah Yasir, ya, bersama istrinya Sumayyah, putra satu-satunya Ammar bin Yasir. Kan ketika mereka sekeluarga masuk Islam, itu kan dipanggil oleh Abu Jahal and the gang itu, ya, dikumpulin dan dipaksa murtad. Tidak mau, ya. Mereka bergeming tidak mau murtad, akhirnya disiksa, dan disiksanya sampai mati mereka memilih tidak murtad. Ya, maka nanti ada wanita yang mati syahid pertama dalam sejarah Islam, itu Sumayyah, istrinya Yasir, ibunya Ammar bin Yasir. Kemudian menyusul kedua suami meninggal. Dan Ammar menyaksikan orang tuanya itu disiksa sampai meninggal di depan matanya. Ya, dan mohon maaf ya, mungkin agak menyeramkan kalau saya mengilustrasikan. Itu kata Al-Waqidi, cara orang Arab memaksa murtad Yasir dan Sumayyah ini, itu ada yang dikatakan diseret dengan kuda sepanjang kota Mekah. Ya, sehingga tubuh mereka ini rusak sampai mati, ditarik dengan kuda sampai mereka mati. Keterangan kedua, kata Syekh Al-Mubarakpuri, itu ditarik kuda, diikat di kedua tangan dan kedua kaki, ditarik dari arah yang berlawanan. Jadi tubuh mereka terkoyak-koyak. Itu langsung disaksikan oleh Ammar di depan matanya. Nah, waktu itu kata dedengkot musyrikin ini, kata mereka, Ammar, kalau kamu tidak murtad, kamu menyusul kedua orang tuamu. Tapi kamu kalau mau hidup, kamu bebaskan. Apa yang terjadi?
Ammar akhirnya mengucapkan saya murtad dari agamanya Muhammad. Itu tergoncang imannya, ya. Kemudian dia dibebaskan, Ammar kembali menjumpai Nabi, ya, sambil menangis dia mengatakan, ya Rasulullah, halaktu, saya telah binasa karena saya murtad, ya, akibat tidak tahan disiksa dan kedua orang tuaku telah mati syahid, ya. Maka turun firman Allah Subhanahu wa taala, lisannya wa qalbi yang tidak murtad. Maka Ammar, kata Nabi, tetap beriman karena dia hanya terpaksa mengucapkan kata-kata murtad itu. Nah, itulah ujian level 3, ya. Maka sahabat-sahabat yang Allah muliakan, itu juga yang hari ini menimpa banyak umat Islam di dunia, ya. Termasuk juga mereka yang boleh jadi hari ini ada di Gaza, di Palestina, sama gitu, ya. Itu sudah berhadapan dengan ujian keimanan, ya. Apakah mereka percaya janji Allah bahwa pasti memberikan kebenaran? Mereka berjuang sampai mereka meninggal, ya. Dan kita lihat hari ini Gaza itu mengajarkan kita masa sabar yang sebenarnya, ya. Beberapa minggu yang lalu dalam kondisi kelaparan, ada laki-laki Gaza mengatakan, bertanya kepada Syekh Muhammad Khamis, ini ulama, ya, yang sering berceramah di Timur Tengah, ulama yang sangat dicintai. Maka kata orang Gaza ini, wahai Syekh Muhammad Khamis, saya mau bertanya kepada Anda, ya. Saya tidak minta bantuan, ya, dan saya tidak bertanya perkara tentang haid, tentang nifas, perkara yang membatalkan sholat, tidak. Saya bertanya, bolehkah kami menangkap kucing di jalan-jalan kota Gaza? Kami tangkap, kami sembelih, kami kuliti, dan kami makan sekeluarga. Karena kami sudah tidak punya gandum dan roti untuk dimakan. Kami tidak minta bantuan Anda. Kami hanya minta fatwa, boleh tidak kami warga Gaza makan kucing? Ya. Banyak juga kelaparan di Indonesia, belum pernah ada orang Indonesia minta fatwa ke MUI, boleh nggak makan kucing? Karena alhamdulillah kita masih banyak makanan yang halal. Tapi itulah yang menimpa warga Gaza. Tapi dalam kondisi itu mereka bersabar, ya. Maka sebenarnya cara yang kita bersabar, kata Nabi, adalah melihat si orang kita. Karena kalau kita sering banding kehidupan kita dengan orang kita akan kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Maka sahabat, ya, kondisi kita, ya, tidak selalu baik, tidak selalu datar, tidak selalu lempeng, tidak selalu menyenangkan gitu. Ya, maka kata Nabi, cara kita bersyukur dan menerima dari Allah Subhanahu wa taala adalah melihat yang ada di bawah kita, yang kondisi mereka boleh jadi itu tidak lebih baik dibanding kita, ya. Selanjutnya, ujian adalah sunnatullah. Nabi bersabda, slide berikutnya, Kang. Nah, ini mengapa orang beriman itu diuji. Kata Nabi, idza ahabballahu qauman ibtalahum. Allah itu kalau mencintai hamba, mencintai suatu kaum, maka mereka akan diuji, bahkan kerap diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya dengan jujur, penduduk negara mana hari ini yang ujiannya maka jangan sampai kita termakan hoak gitu, ya, ketika ada orang mengatakan, nah, bukankah Baitul Maqdis itu kota suci, ya, Palestina itu negerinya para nabi, tapi mengapa mereka uji sedemikian rupa? Kalau kita baca hadis ini, Masya Allah, kita memahami bahwa Allah menampakkan cinta dan kasih sayangnya kepada warga Gaza. Ya, boleh jadi
tidak menyenangkan, ya. Tapi itulah ketentuan. Kata Nabi, bagi orang baik, setiap takdirnya pasti mendatangkan kebaikan. Ya. Kemudian pada hadis berikutnya dari Imam Ahmad, hadis yang sahih, sepakat para ulama. In asyaddan nasi bala'an, ujiannya Nabi dan para rasul. Lalu siapa? Summas salihun. Lalu orang-orang soleh, orang-orang baik. Ya, jadi sahabat-sahabat solihin dan solehat, ternyata setelah kita beriman, setelah kita istiqomah dalam hijrah, ya, kita tidak melakukan maksiat, ya, kita menutup aurat, ya, itu ternyata bukan diberi jalan yang lurus, tidak diberi karpet, justru ujiannya bakal semakin berat. Ya, jadi solihin dan solehat termasuk orang-orang yang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan khawatir. Ya. Yang itu yang bagus. Di mana yang dinyatakan oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji, Fazainul Muna ala qanatiril mihan. Kesuksesan itu sangat ditentukan dengan seberapa besar kita menahan ujian. Maka ada pepatah itu, semakin tinggi pohon, semakin besar anginnya. Ya. Jadi kita husnuzon, kita berprasangka baik kepada Allah. Kalau diuji, Allah sedang menaikkan kemuliaan kita. Allah sedang meninggikan derajat kita. Ya, asal kita tahu bagaimana cara menghadapi ujian dan musibah-musibah tadi. Sahabat-sahabat sekalian, dan sebenarnya setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Ini ada ilmu penting, ya, slide kan. Ya, Allah berfirman dalam surah Asy-Syarah, ya, di bagian ayat yang terakhir. Kata Allah, fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al yusri yusran. Saya tanya, ada berapa kali kata al-usr diulang dalam ayat ini? 2. Ada berapa kali kata yusran diulang dalam ayat ini? Kira-kira apa ini? Jadi kata para ulama, al-usrul awal ayatani, awal kesulitan ayat kesulitan kedua. Tetapi yusron yang pertama bukan yusron yang kedua. Jadi kalimat bahasa Arab, ya, rahasianya kalau dia lam, usri itu kan pakai alif lam, ya. Alif lam. Betul. Satu surah sebut berulang kali, kesulitan satu, kesulitan yang kedua. Tapi kalau kata Arab itu tidak pakai alif, itu yang kedua. Kalau kita terjemahkan bahwa dalam satu kesulitan ada banyak kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Itu rahasianya, ya. Maka kalau kita menghadapi kesulitan dalam kehidupan kita, apakah itu di pekerjaan atau di keluarga, kalau yang sudah punya istri, punya anak, mungkin dari pasangan, mungkin dari anak-anak, mungkin dari keluarga besar, yakinlah bahwa sebenarnya kesulitan yang kita hadapi itu tidak banyak. Karena setiap kesulitan itu pasti, kata Allah,
akan disertai dengan kemudahan. Dan kemudahannya tidak satu banding satu, tidak. Satu hingga gitu. Maka yakinlah bahwa selain Allah ingin mengangkat derajat kita, Allah sudah menyiapkan beragam kemudahan kalau kita bersabar menerima takdir, menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Baik, sahabat-sahabat sekalian, saya rasa itu mungkin sebagai ceramah pengantarnya. Mangga barangkali kita ada waktu untuk berdiskusi atau bertanya. Semoga nanti pertanyaan dan jawaban yang kita sampaikan itu juga menjadi sumber inspirasi bagi yang lain. Mangga, dipersilakan. Ada satu, ada dua. Dari TTT-nya ada? Dari ibu-ibunya ada? Mangga, belum ada? Mangga. Tadi yang sebelah ujung nanti baru. Ya, mangga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore kepada rekan-rekan saya, Bapak, Ibu, dan juga Pak Ustadz. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Levi dari Departemen Finance, Accounting, and Tax. Dari ceramah Pak Ustadz yang telah dijabarkan sebelumnya, di surat-surat Al-An'am mengenai sesuatu ataupun manusia itu selalu akan ada yang namanya ujian. Saya dari anak muda, mewakili Gen Z khususnya, izin bertanya Pak Ustadz. Sesungguhnya Allah SWT tidak akan pernah memberikan beban yang melebihi kapasitas dari seseorang. Namun jika di kasusnya adalah seseorang tersebut melakukan bunuh diri yang dalam arti kata melawan kehendak Tuhan, itu bagaimana ya Pak Ustadz? Karena sebelumnya, sebelum kita lahir, kita pernah akan ditanya 77 kali. Dan juga sempat disinggung oleh Pak Ustadz bahwasannya ketika kita sebelum lahir itu diberikan episode kedepannya itu seperti apa. Apakah memang di episodenya itu seseorang tersebut memang meninggal dunia secara bunuh diri atau seharusnya tidak seperti itu Pak Ustadz? Dan bagaimana caranya kita meyakinkan seseorang yang seperti itu untuk tidak melawan kuasa Tuhan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung dijawab atau dikumpulin, Kang? Langsung ya? Baik. Silakan duduk, Kang. Nanti kelamaan bisa sahabat-sahabat yang Allah muliakan, Masya Allah ya. Jadi bagaimana kita memahami ya, fenomena ketika ada orang yang bunuh diri ya, dengan kaitannya bahwa Allah tidak mungkin memberi beban melebihi kemampuan kita untuk bersabar, gitu ya. Dan bagaimana pula hubungan dan kaitannya dengan takdir yang telah Allah tetapkan. Yang pertama, ya, bahwa betul, yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dalam ayat yang lain, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Ya. Allah tidak akan kita itu melebihi kapasitas kita. Karena Allah yang menciptakan kita. Maka tadi saya katakan, as-sabru itu ada kan yang kalau kita bisa temukan ya, bisa keluarkan, kita akan kuat menghadapi ujian dan musibah yang ditimpakan kepada kita gitu ya. Karena Allah telah menjadikan kita itu mampu sebenarnya untuk memikul beban atau menghadapi musibah-musibah tadi. Tapi ya manusia selalu saja tidak mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah nyatakan juga dalam surah Asy-Syams ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi sebenarnya dalam diri anak manusia itu selalu diisikan, dicampurkan hidayah untuk kebaikan. Sama ujian juga dari syaitan yang membisikkan keburukan.
qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka beruntung orang yang kemudian bisikan-bisikan kebaikan itu. Dan celakalah mereka yang mengikuti bisikan-bisikan keburukan. Jadi kata Nabi, setiap anak Adam itu, dia setiap hari akan menghadapi bisikan malaikat dan bisikan syaitan. Setiap hari. Ya. Bukti nyata aja misalnya, setiap azan subuh, ya, berapa ya, itu yang dihadiri orang beriman. Kira-kira lebih baik sholat subuh dengan tidur. Padahal bukan dia kemampuan. Maka yang bunuh diri tadi itu sebenarnya dia mampu, ya, tetapi bisikan-bisikan syaitan itu telah menguasainya sehingga dia mengabaikan bisikan-bisikan kebaikan. Oleh sebab itu, Nabi selalu mengatakan kepada kita, kalian tidak boleh jauh-jauh dari circle kebaikan. Karena circle kebaikan itu adalah cerminan dan akan kehidupan kita. Nabi itu pakai hadis yang sangat pendek. Ya, kata beliau, seseorang itu akan kasih agama sahabatnya. Jadi ternyata kita itu berteman, itu akan ada tarik-menarik, apakah potensi kebaikan atau potensi keburukan. Ya, jadi yang memilih bunuh diri tadi ya karena boleh jadi di lingkungan yang buruk, ya, sehingga lebih banyak bisikan-bisikan keburukan. Lantas Ustadz, bagaimana itu dengan sahabat-sahabat? Takdir itu ada dua, ya. Ada takdir yang bisa dirubah, namanya takdir mubram. Di antaranya adalah umur dan usia kita. Umur usia kita tidak bisa dan tak bisa dikurang. Kita sudah ada jatah kuota usianya. Nabi, kalian tidak akan mati sampai menghabiskan semua jatah rezeki kalian. Jadi sudah ada ketentuannya. Ini takdir yang mubram, takdir yang tidak bisa dirubah oleh apapun itu. Ya. Nah, yang kedua, ada takdir mutlak namanya. Takdir usia. Dia memilih baik. Allah Nabi anfusihim. Allah tidak merubah nasib suatu kaum sampai mereka yang merubahnya. Jadi ternyata takdir-takdir kita itu ada yang sudah final, ada yang bisa dirubah. Dan di antara yang dapat takdir adalah di antara ya, diri sendiri, ikhtiar dan doa. Ya, jadi bisa dirubah, gitu ya. Tapi apakah dia bunuh diri? Allah tidak tahu. Tapi Allah siapkan itu, dan itu sudah masuk coupling atau domainnya atas, bahkan pada pilihan-pilihan yang bakal kita pilih. Tapi yakinlah, setiap orang tidak ada yang bisa menjadi buruk. Tidak ada siat kata pilihannya sendiri. Jadi nggak ada tuh istilah kata begal, Ustadz sudah takdir saya jadi begal, tuh nggak. Ya, atau ada yang mungkin memilih siat sudah takdir, tidak. Itu dia menulis takdirnya sendiri dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Kang, ya, semoga jelas. Maka Kang Ahmad. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pertanyaan pertama, Ustaz, apa pertanda kalau kita lulus ujian, Ustaz? Apakah ujiannya berubah atau seperti apa? Yang kedua, apakah dalam satu peristiwa
yang menimpa banyak orang, di situ ada dua makna. Ada yang ujian syukur dan ada ujian sabar. Atau memang dalam satu peristiwa semua sama. Ini contoh, misalnya gitu Sat ya. Yang ketiga, oh ya, kebanyakan Bu ya. belum ada yang nanya lagi Bu. Sayang Bu, mumpung ada Ustadznya. Oh, belum nanya, siap. Lupa Bu. Yang ketiga tadi lupa apa? Tadi ujian sabar dan syukur. Yang pertama apa ya? Yang pertama, apa pertanda kalau kita lulus ujian? Oke. Yang ketiga, satu lagi ingetan. Bagaimana cara kita mengelola pikiran, hati, dan diri ketika kita menerima musibah dan secara logika kita nggak punya alasan untuk menilai bahwa ini baik. Bagaimana cara kita mendapatkan kebaikan di sebuah peristiwa yang kita masih belum, kalau bahasa kasar itu belum keotakan, Sat, dan belum kehatian untuk ini baik apa enggak ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Saya juga lupa yang pertama tadi. Ada tiga tadi. Lulus ya. Anda lulus ya. Ya, lulus. Ya. Sahabat-sahabat sekalian, dalam setiap amalan, dalam setiap ujian kita di dunia ini, kita tidak terima rapornya. Kita tidak terima rapornya. Tidak ada tuh wahyu dari Allah, selamat kamu telah bersabar. Selamat kamu telah bersyukur. Jadi semua ini akan dicatat oleh Allah dan menjadi rahasia kita. Ya. Tetapi hadis Nabi, ya, kata Rasul, siapa tidak bersyukur dan sabar ujian ini siwaya, cari Tuhan selain aku gitu, ya. Jadi prinsip dasarnya kita berupaya terus untuk bersyukur, bahkan pada nikmat-nikmat yang sebagian orang menyepelekan. Apa misalnya? Umur dan sehat. Kata Nabi begitu. Dua nikmat. Ya. Sehat. Ya, waktu dan sehat. Kita baru ganya waktu kalau sudah habis waktunya. Ya. Kita baru menyadari betapa pentingnya sehat kalau sudah sakit, gitu. Ya. Jadi prinsip dasarnya bahwa kita mungkin tidak akan tahu jika kita telah benar syukur, kita telah benar-benar bersabar, tapi kita berikhtiar untuk melakukannya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasul. Dan jadi tidak sama. Tidak sama. Ya. Contoh begini. Nabi itu pernah takziah kepada sahabat yang wafat. Di sisi kuburannya ada istri yang menangis. Nabi mengatakan, wal tasbiri, bersabarlah. Ya, semoga dia diterima amal imannya dan diampuni dosa-dosanya. Ya, jangan jangan engkau putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata wanita tadi, ya kamu tidak sisiku. Bayangkan Nabi lagi nasihati orang, lagi ngingetin, tapi justru dibalas dengan kalimat itu. Ya kamu nggak pada posisi saya. Gitu. Jadi mudah kamu mengatakan bersabar. Gitu. Ya. Tapi Nabi tidak membantahnya. Ya. Kemudian selesai takziah, peziarah pulang, Nabi juga pulang, dan wanita tadi didatangi oleh sahabatnya. Kamu tahu nggak? Yang negur tadi itu adalah Rasulullah. Wanita tadi itu merasa bersalah, ya, dan merasa mulai bisa bersabar, mulai bisa menerima. Lalu dia datang ke rumah Nabi, mengetuk pintu, mengucap salam, lalu menyampaikan, ya Rasulullah, saya sudah bersabar. Saya tidak tahu yang
menegur tadi adalah kamu. Apa kata Nabi? As-sabru inda sudmatil ula. Sabar ketika bentur ujian. Kamu dapat pahala juga. Setelah mungkin 1-2 jam kita mulai cooling down. Kan kita begitu kadang-kala. HP hilang gitu. Lihat betapa jam-jam gitu. Ya. Bahkan tidak sedikit orang yang cari kambing hitam gitu ya. Nyalain istri misalnya, atau nyalain anak, nyalain pembantu misalnya, ya. Itu karena tidak bisa bersabar. Tapi setelah dia kenyang gitu ya, mungkin sudah istirahat, pikiran sudah mulai jernih, dia mulai bisa menerima. Dapat nggak pahalanya? Dapat. Tapi pahalanya tidak sebesar ketika dia bersabar di benturan pertama. Ya. Jadi kita boleh jadi sabar-sabar kita itu tidak sama levelnya. Mungkin dalam masalah ini kita dapat nilai 7 gitu. Ada di kondisi lain kita dapat nilai 10. Tapi kita ikhtiar terus bagaimana sabar itu sejak bentuk, dan itu tidak ringan. Itu tidak ringan, berat gitu ya. Jadi bagaimana kita belajar untuk menerima takdir. Tadi kita katakan sahabat-sahabat sekalian bahwa Nabi tidak menyalahkan kita merasa sakit, kita merasa sedih, kita merasa kehilangan. Nabi tidak silakan kita jalani itu. Ya. Yang penting adalah bagaimana kita memahami bahwa sesakit apapun ujian itu pasti ada kebaikan. Saya hanya butuh waktu untuk bersabar menerimanya. Nah, itu dilatih. Ya, dilatih. Makanya tadi dikatakan iman yang itu iman yang tinggi, karena mereka sudah terlatih menghadapi ujian-ujian yang super. Ya, bayangkan ya, ujiannya Nabi Adam, anak-anaknya saling. Bagaimana ujian Nabi Ibrahim, tidak semua keluarga iman. Bagaimana ujian itu seperti ulama, istrinya bersekongkol dengan gitu. Itu ujian berat mana yang menimpa kita hari ini gitu. Itu sudah dilewati oleh para nabi dan para rasul gitu ya. Maka semakin kemudian kita berupaya mendekat kepada Allah, kita harus bersiap-siap untuk menerima ujian ya. Dan kita mungkin boleh jadi akan berpikiran, Ustaz, kalau begitu biarlah saya imannya di level ini aja, agar ujiannya tidak berat. Enggak, itu bukan pilihan kita. Jadi tadi itu ujian level 1, ujian level 3. Kalau kita ilustrasikan, ujiannya masih disegel. Kita nggak tahu tuh kapan ujian level 1, ujian level 3. Yang paling penting adalah memahami dan belajar menerima setiap takdir dari Allah. Dan kalau kita semakin banyak belajar, ya, memahami, maka akan semakin mudah kita menerima takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada cara untuk menerima takdir melainkan kita berupaya mengikuti dan mempraktikkan bagaimana cara bersabar kepada ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir ya, Ustadz, apakah ujian itu juga pada syukur ya, atau cuma pada sabar ya? Jadi memang setiap nikmat dan setiap ujian ya atau musibah itu ujian dari Allah. Nikmat itu kita diuji pandai tidak kita bersyukur. Kata Nabi, syukur kepada manusia, dia tentu tak bersyukur kepada Allah. Itu begitu. Ya, jadi ternyata dalam nikmat ada ujiannya. Ujian bersyukur. Menggunakan itu untuk
Guna itu diberi umur, diberi sehat, mata yang sehat, ya, organ tubuh yang kuat. Itu ujian. Ujiannya apakah kita gunakan fisik kita untuk beramal soleh dan berbuat kebaikan. Ya. Kemudian yang kedua tadi, ketika ditimpa musibah kita bersabar. Itu juga ujian. Ya. Jadi baik yang kaya, yang miskin diberi ujian. Yang lapar, yang sempit diberi ujian. Yang gembira, sedih juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita termasuk orang yang selalu pandai bersyukur dan pandai bersabar. Amin. Allahumma amin. Mangga, mungkin barangkali masih ada. Silakan. Ya, mangga Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya singkat saja. Beberapa hari yang lalu saya ngobrol bercanda dengan teman, ya, rekan, tentang sabar itu ya. Salah satunya adalah, jadi beberapa perintah kan kadarullahnya ditetapkan Allah kejatuhan tanggung jawab sebagai orang-orang yang seharusnya mencari solusi atas masalah yang terjadi gitu ya. Nah, pembicaranya adalah tentang sabar itu. Jadi buat kita yang punya tanggung jawab mencari solusi secara syariat, apakah sabar itu adalah bagian dari solusi atas masalah yang kita hadapi, karena sabar adalah bagian dari keimanan, atau sabar itu dalam tanda petik cuma pelarian karena kita tidak punya solusi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, sahabat-sahabat sekalian. Ya, sabar itu adalah bagian dari solusi. Kata Nabi, as-sabru, dia sabar itu adalah cahaya. Kalau kita melebar lagi, sabar itu adalah petunjuk. Sabar itu jalan keluar. Sabar itu sabar itu adalah solusi. Gitu ya. Namun, tentu sabar yang kita ingin mengenai ini sabar yang dalam bahasa Arab. Bukan sabar yang dalam bahasa Indonesia. Karena tadi mungkin orang mengatakan kalau sabar versi kita sehari-hari, ya karena kita tidak ada cara lain selain bersabar. Padahal dalam Islam, sabar itu tidak sabar itu adalah proses kita untuk menyelesaikan persoalan kita, gitu ya. Contoh begini ya, sahabat-sahabat sekalian, ketika Nabi mau umrah ke Nabi di Madinah nih, mau umrah ke Mekah. Kemudian di tengah jalan sudah niat umrah, sudah pakai kain ihram, di tengah jalan mereka dihadang oleh Abu Sufyan dan dengkot dan gembong musyrikin kota Mekah. Tidak boleh umroh, kata mereka. Ya, karena mereka takut Nabi tidak umroh tapi ingin menguasai kota Mekah. Dan kami tidak siap sekarang. Padahal Nabi tidak bawa pedang perang, tapi hanya bawa golok musafir. Ya, golok musafir ini ya untuk motong-motong rumput atau nyembelih hewan. Ini bukan peralatan perang. Kata Nabi, ini bukti kami tidak ingin berperang. Kami hanya ingin beribadah ke Ka'bah, gitu ya. Lalu dibikin perjanjian, kalian tidak boleh umroh sekarang, boleh. Bayangkan ya, ketika dalam kondisi itu, kata Nabi, kita bersabar, kita pulang ke kota Madinah, kita tidak jadi umroh, karena kita sudah berniat, kita bayar dam. Apa damnya? Mencukur dan menyembelih kambing. Bayangkan, Nabi mengatakan semuanya cukur rambut, kemudian sembelih kambing. Seorang pun melakukannya. Kata Umar, ya Rasulullah,
Kita sudah kuat di Madinah. Kita tidak serbu aja kota Mekah. Oh, kita lebih banyak, kita lebih kuat. Ya. Kata Nabi tidak, kita bersabar. Ya. Tapi kata Nabi, bersabar bukan berarti kita tidak umroh. Kata Nabi. Ya, kita umroh tahun depan. Meskipun begitu, tak seorang pun sahabat yang mau kambing dan tak seorang pun yang mau nyukur. Bayangkan ya, hadis sahih. Kata Aisyah, Nabi pulang ke tenda jam. Saya tidak diikuti oleh sahabat-sahabatku gitu. Kata Aisyah menenangkan, udah kamu aja yang cukur rambut, sembelih kambing, sendiri aja. Lalu Nabi pun menyembelih kambing dan mencukur rambutnya dan akhirnya diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain. Itu makna sabar yang benar. Ya, artinya kita tidak semata-mata menyerah pada kondisi, menyerah pada keadaan, tapi sabar dalam bahasa Arab itu adalah kita menyusun strategi untuk datang ke kota Mekah tahun depan. Nah, kira-kira begitu ilustrasinya ya sahabat sekalian. Artinya sabar itu tidak berarti kita tidak ikhtiar lagi. Dalam sabar aja. Ya, ini contoh kan saya harusnya berangkat bersama dengan jamaah haji yang tidak berangkat tahun tadi gitu ya. Karena visa Puroda se-Indonesia tidak keluar. Kira-kira begitu. Ya, padahal sudah bayar lebih mahal dan lain-lain gitu ya. Maka kita bersabar. Tapi bersabar tidak berarti menyerah pada keadaan. Kita cari apa akar persoalannya, selesaikan, lalu susun strategi untuk bisa haji di tahun depan. Kira-kira begitu. Jadi kita tidak maknai sabar itu menyerah pada keadaan, tapi kita menahan diri ya untuk tidak mungkin tidak menyikapi hal itu dengan negatif ya. Boleh jadi mungkin dengan marah-marah gitu ya, atau boleh jadi kita akan menyalahkan si fulan dan si fulan. Bahkan tidak sedikit orang yang mungkin boleh jadi bisa melukai orang lain gara-gara tidak sabar gitu. Kira-kira begitu. Wallahu alam. Ya. Mangga jika masih ada waktu dan masih ada yang mau bertanya, mangga Kang silakan. Baik, Pak Ustadz, ini saya izin membacakan pertanyaan yang ada di kolom chat Zoom dari peserta yang hadir di Zoom. Assalamualaikum Ustadz, saya izin bertanya. Ketika kita sebagai hamba mengalami musibah atau ujian, apakah musibah itu kaitannya besar dengan dosa-dosa yang kita perbuat di masa lalu? Mungkin itu pertanyaannya Ustadz. Ya, ini sering ya menjadi pertanyaan kita. Ustadz, apakah ujian musibah yang menimpa saya ini karma ya atas dosa saya di masa lalu, gitu ya? Jadi pernyataan ini memang itu banyak dipahami dari doktrin agama-agama non-Islam, gitu ya, karena ada istilah karma. Dan kalau kita sanding padankan dengan Islam, tidak sepenuhnya benar dan tidak sepenuhnya salah. Ya, bahwa betul ya, setiap orang itu akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hukumannya di dunia, ada hukumannya ditangguhkan ke akhirat. Dan hukuman itu bagian dari cara dosanya. Gitu, ya. Jadi ketika kita pernah berbuat di masa lalu kita berbuat, jangan sampai kita dihantui lagi bahwa saya bakal menerima balasan dari Allah, padahal Allah Maha menerima taubat. Kata Nabi apa? Ataibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang taubat itu seperti orang yang tidak pernah berdosa. Selama taubatnya taubat nasuha ya, taubat yang tulus, taubat yang jujur, taubat yang tidak berpura-pura. Karena Allah kan Maha tahu ya, kita taubatnya pura-pura atau taubatnya tulus gitu. Jadi jangan sampai kita dihantui karma atas dosa-dosa kita. Namun memang ya kata Nabi apa?
kama tadinu tudan. Bagaimana kalian lakukan, gitulah kalian lakukan. Ya, jadi kalau kita sering menganiaya, itu jadi Allah menghukum kita dengan cara kita dianiaya oleh orang lain. Ya, tapi yakinlah ya bahwa sambil jawab azan ya. Jadi yakinlah bahwa ketika Allah timpakan ujian itu cara Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Gitu Kang, ya. Semoga jelas. Baik, mangga Kang, saya kembalikan kepada pembawa acara. Oke, baik. Jazakallah, terima kasih. Cek. Terima kasih banyak sekali lagi Ustadz Ardiansyah atas waktu dan kesempatannya. Mungkin Bapak Ibu semua, apa yang sudah diberikan oleh Ustadz Ardiansyah bisa diresapi bersama terkait meresapi cinta Allah ya, baik itu dalam nikmat maupun ujian. Karena tadi juga di dalam nikmat itu ada ujian yang diberikan kepada kita, dan syukur dan sabar itu adalah kunci kita semua untuk bisa melalui berbagai ujian yang kita hadapi. Mungkin itu saja. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih pada Ustadz Ardiansyah dan Bapak Ibu semua. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.